Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Rajab. Mari kita maksimalkan untuk mempersiapkan menunggu datangnya bulan suci Ramadan, di mana pada bulan Rajab itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang dihormati, termasuk kategori Syahrul Hurum, di mana pada bulan-bulan yang dihormati itu di dalam Islam, karena kegiatan fokus kepada pelaksanaan ibadah haji dan umroh, maka sebagai kebiasaan sejak sebelum Rasulullah untuk melakukan genjatan senjata, artinya menghentikan segala bentuk pertikaian, karena pada saat itu fokus untuk melakukan ibadah. Sehingga apapun yang berkaitan dengan perintah di dalam bermuamalah duniawiyah dalam masalah ibadah, ya kita perlu memulai dari keluarga. Nah, untuk itulah maka kalau di dalam bulan-bulan yang dihormati, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dilarang melakukan peperangan karena bulan-bulan itu adalah bulan untuk ibadah. Yang ibadah itu ya berkumpulnya orang-orang, yaitu seperti haji dan umroh, ya. Maka di dalam perselisihan dalam keluarga itu juga diharapkan untuk ya segera dihentikan, ya. Jadi karena apa? Karena kita berusaha membuktikan ketakwaan kita itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Maka kajian kita di religi pagi ini adalah bahwa persaudaraan itu membutuhkan pengorbanan, ya. Jadi pengorbanan gengsi, pengorbanan harta, ya itu banyak sekali yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan beragama itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mengeluarkan sebagian harta demi tersambungnya silaturahim itu adalah ringan bagi orang yang memahami manfaat silaturahim dan keutamaannya di akhirat. Begitupun jika untuk menyambungnya harus rela mengalah dalam banyak hal, juga menanggalkan rasa gengsinya. Contoh-contoh banyak sekali yang menyiratkan sebuah hikmah bahwa menjalin persaudaraan itu menuntut adanya pengorbanan. Sebagaimana kisah satu saat Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar keluar menuju Mekah. Beliau mengendarai seekor keledai dan mengikatkan sorban di kepalanya. Saat beliau sedang bersantai, tiba-tiba lewatlah seorang badui dan berkata, "Bukankah Anda putra Umar bin Khattab?" Beliau menjawab, "Iya." Tampak seorang badui itu dekat hubungannya dengan ayah Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menghadiahkan keledai dan sorbannya kepada orang Badui itu.
Dengan heran seorang sahabatnya bertanya, "Semoga Allah memberikan ampunan kepada Anda. Apa yang mendorong Anda menghadiahkan keledai dan sorban yang Anda kenakan kepada orang Badui itu?" Ibnu Umar menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara cara berbakti yang paling baik adalah dengan menyambung hubungan kasih sayang dengan orang yang dicintai oleh ayahnya setelah meninggal dunia." Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ayah ya ibunya setelah meninggal dunia, yaitu dengan cara menyambung hubungan kasih sayang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh ayahnya atau ibunya setelah meninggal dunia. Beliau melanjutkan, nah ayah orang Badui itu, jadi memberikan penjelasan kepada sahabat yang bertanya itu, bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan ayahku Umar. Selain dengan memberi hadiah, silaturahim bisa dijalin dengan cara mengunjungi sanak saudara. Ini juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Burdah bahwa ia berkata, "Aku tiba di kota Madinah, lalu Abdullah bin Umar menemuiku dan berkata, 'Apakah engkau tahu kenapa aku ingin menemui jauh-jauh seperti ini?' Aku menjawab, 'Tidak tahu.' Ibnu Umar berkata, 'Karena aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin berbuat baik kepada ayahnya di kuburnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Nah, aku mengetahui bahwa antara ayahku dan ayahmu itu terdapat tali persaudaraan sehingga aku ingin menyambungnya." Memang pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak sulit mengalah kepada orang yang masih terjalin kasih sayang. Tidak berat pula berkorban untuk kerabat yang memang sudah lama berhubungan dekat. Tapi tidak mudah untuk melakukan itu semua saat tali silaturahim nyaris putus. Karenanya ada keutamaan lebih bagi orang yang mampu melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilal ladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Bukannya orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang mencukupi kebutuhan kerabatnya. Akan tetapi penyambung silaturahim adalah ketika tali silaturahim terputus, lalu ia menyambungnya. Banyak orang-orang yang utama yang mampu mewujudkan keutamaan hadis ini. Salah satunya adalah kasus yang terjadi atas dua putra Ali bin Abi Thalib yang berbeda ibu. Yang satu adalah Hasan bin Ali, ibunya adalah Fatimah, putri Rasulullah. Di pihak lain ada Muhammad al-Hanafiyah, putra Ali dari istrinya yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah, wanita yang dinikahi Ali sepeninggal Fatimah. Ya, jadi tidak poligami ya, tapi ditinggal oleh istrinya Fatimah, kemudian menikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far. Suatu kali terjadi ketegangan ya, jadi biasa kalau jangankan lain ibu lain bapak, ya saudara sekandung, seayah seibu aja ya bertengkar. Bahkan saudara kembar pun yang lahir ya, yang bersama dalam rahim itu juga yang bertengkar ya banyak. Nah, jadi ketika ada ketegangan antara kedua putra
Ali bin Abi Thalib yang berbeda ibu tersebut, maka Muhammad bin Al-Hanafiyah menulis surat kepada Hasan, ya, yang saudaranya, yang putranya Fatimah, ya. Sesungguhnya Allah memberikan keutamaan kepada Anda melebihi diriku. Ibumu adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ibuku adalah seorang wanita dari Bani Hanifah. Kakekmu dari jalur ibu adalah Rasulullah pilihannya, sedangkan kakekku dari jalur ibu adalah Ja'far bin Qais. Jika suratku ini sampai kepada Anda, saya berharap Anda berkenan datang kemari dan berdamai, agar Anda tetap lebih utama dariku dalam segala hal. Sesampainya surat tersebut, Hasan bergegas mendatangi rumahnya untuk menjalin persaudaraan yang sudah hampir putus. Ya, saudara saya. Nah, untuk itulah maka anjuran menyambung silaturahim juga berlaku bagi kerabat atau bahkan orang tua yang belum mendapatkan hidayah. Artinya masih belum Islam. Asalkan mereka tidak memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, seperti contoh satu ketika Asma binti Abu Bakar tidak mau menerima hadiah dari ibunya yang bernama Qutailah yang telah diceraikan Abu Bakar pada masa jahiliyah, yang datang menjenguknya. Asma tidak mengizinkan ibunya masuk sebelum ia menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Asma binti Abu Bakar bahwa dia berkata, ibuku pernah mendatangiku pada masa Islam mulai berkembang di Mekah, sedangkan ibuku adalah seorang musyrik. Aku pun pergi menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana aku bertanya, ibuku telah datang kepadaku dengan penuh antusias kepadaku, apakah aku boleh menyambung silaturahim dengannya? Beliau menjawab, "Na'am, ya sili ummaki." Ya, sambung silaturahim dengan ibumu. Jadi di antara banyak hikmah yang bisa kita petik adalah silaturahim kepada kerabat yang belum mendapatkan hidayah Islam itu menjadi sarana yang efektif untuk kita berdakwah, ya. Siapa tahu dengan kedekatannya mereka juga menjadi sebuah keluarga yang seiman, ya. Jadi ada hal-hal yang bernilai juga anjuran silaturahim tetap dibangun. Yang kedua bisa jadi menjadi sarana dakwah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ya, itulah beberapa hal yang semoga, ya, di bulan Rajab sampai Ramadan, ya, sebelum hari raya, ya, bagaimana kita istilahnya harus banyak berkorban dari gengsi terutama, ya, untuk menyambung kembali silaturahim yang sudah hampir putus, bahkan bisa jadi sudah putus. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di penghujung bulan Rajab ini menjelang datangnya bulan Sa'ban, bulan penantian untuk datangnya bulan Ramadan, kita semoga menjadi hamba Allah yang berlapang untuk senantiasa menghentikan segala bentuk permusuhan yang berupa dendam, kedengkian, lebih-lebih dalam keluarga dekat kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan kelompok orang yang bertakwa, yang selalu menjaga hubungan di antara keluarga, utamanya sesama muslim. Nasrum minallah wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.